Apakah kita tidak boleh mengasihi dunia? Apa artinya kita tidak boleh mengasihi dunia? Nah, ini pertanyaan dari seorang sahabat. 1 Yohanes 2 ayat 15-16. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ya, jadi jawabannya ya tidak boleh mengasihi dunia. Tapi bagaimana penjelasannya? Nah, di dalam ayat 15a, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Kata mengasihi di situ digunakan kata agapate atau agape, ya. Kasih yang jenis tertinggi yang mencakup sifat mati bagi diri sendiri, selflessness, dan kesetiaan mutlak pada objeknya. Jadi karena itu kita harus merupakan kasih yang ta'ah yang diberikan pada objek yang benar. Jadi agapate atau agape kita berikan bukan kepada dunia, bukan, tapi kepada Tuhan, gitu, pada objek yang benar, bukan pada dunia. Apa bagian ini bertentangan dengan Yohanes 3:16? Ya, setiap kita mungkin hafal Yohanes 3 ayat 16. Apa bunyinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah itu bertentangan dengan mengasihi dunia? Ya, jawabannya tentu tidak. Karena baik kasih maupun dunia digunakan dalam arti yang berbeda. Ya, ini perlu diperhatikan. Tidak bertentangan. Kasih dalam 1 Yohanes 2:15 ini adalah kasih yang egois. Kasih yang self-centered. Ya, yang mementingkan diri sendiri. Sedangkan kebalikan daripada Yohanes 3:16 tidak demikian. Bukan kasih yang mementingkan diri sendiri atau kasih yang egois. Justru kasih yang mau berkorban. Oke. Jadi dua hal yang berbeda. Gitu ya. Kalau kita kasih dunia ada kasih yang egois. Tapi kalau Tuhan mengasihi dunia adalah kasih yang tidak egois. Justru Tuhan mengasihi dunia bukan karena keegoisan, tapi karena kasihnya, pengorbanannya. Ya. Kata dunia dalam ayat 15, tadi Yohanes 2 ayat 15, menunjukkan pada hal duniawi, yaitu elemen-elemen berdosa dari kehidupan manusia. Sedangkan dalam Yohanes 3 ayat 16 menuju kepada manusianya. Ya. Jadi dalam Alkitab istilah dunia dapat merujuk pada dunia dalam alam semesta, kosmos, tapi lebih sering merujuk kepada sistem manusia yang seringkali bertolak belakang dengan Allah, yaitu sifat duniawi. Ada dua, tentang dunianya, ada juga sifatnya. Ketika Alkitab menuliskan bahwa Allah mengasihi dunia, tulisan ini merujuk kepada manusia yang tinggal di dunia, bukan kepada dunianya. Ya. Lalu sebagai anaknya, kita harus mengasihi sesama. Karena Allah mengasihi manusia, sehingga kita manusia harus saling mengasihi. Nanti ada jawabannya di pertanyaan yang ke-12. Ya. Mengapa tidak boleh mengasihi dunia? Karena kalau kita mengasihi dunia, kita tidak mungkin bisa mengasihi Bapa. Jelas tadi kita mengatakan. Ya, ini ayatnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi pada Allah dan kepada manusia. Jadi kita tidak bisa mencabang hati, mau mengasihi Allah atau mengasihi dunia ya, dan sebagainya gitu. Kita harus menentukan pilihan. Karena Allah mengasihi manusia, sehingga kita juga mengasihi Allah sebagai bukti timbal balik kasih itu, gitu ya. Nggak bisa kita, saya mengasihi Tuhan, tapi saya juga mengasihi harta saya melebihi daripada yang lain. Nggak bisa. Ya, ini kita katakan. Nah, Yakobus 4:4, hai kamu orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ada pemusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, ini ada satu perkataan yang sering kita dengar juga mungkin ya. Tuhan sangat membenci dosa manusia. Tetapi Tuhan begitu mengasihi manusia. Itu dia kata kuncinya. Tuhan sangat membenci dosa manusia. Tuhan benci dosanya, ya, dunianya, sistem dunia yang berdosa, tapi Tuhan begitu mengasihi manusia, termasuk kita dan saya, kita sekalian, ya.